Halo saudara jiwaku, ada pesan dari Jingho pribadi. Buat kamu yang hubungan yang gak direstuin sama orang tua. Orang tua kita, bahkan orang tua dia. Hanya lantaran status kamu janda atau kamu duda. Atau dia janda atau dia duda. Itu kamu perjuangkan. Dan juga kalau hanya karena kamu gak punya duit, atau dia gak punya duit, atau bahkan itu juga kamu perjuangkan. Intinya, kalau orang tua gak mengizinkan karena status derajat kamu sama dia gak sesuai, perjuangkan. Kalau kamu cinta, tunjukin ke mereka bahwa kamu mampu. Karena cinta sejati tidak melihat yang namanya materi atau fisik, tapi cinta sejati melihat ketulusan, keikhlasan, kelembutan hati, jiwa yang kasih. Tapi kalau orang tua kita atau orang tua dia melarang, kamunya nggak mampu atau kamunya ini jelek, nggak cantik, nggak ganteng, perjuangkan, tanyakan sama pasangan kamu, dia bisa nggak jalan bareng menghadapi semua ini, badai-badai ini. Ya, orang tua mana yang nggak mau anaknya itu bahagia? Orang tua mana? Tapi perlu dipikirkan kembali, kalau alasannya hanya seperti itu aja, perjuangkan. Rezeki jodoh mau Tuhan yang atur. Kita nggak tahu saat ini kamu nggak punya duit, besok kamu kaya, bahkan dia yang jatuh. Kan nggak tahu. Ya. Hubungan percintaan nggak bisa dinilai dengan fisik ataupun materi, say. Karena cinta nggak bisa dibeli dengan materi atau fisik. Materi bisa habis, materi bisa ada, fisik bisa hancur, fisik bisa bagus. Semoga saudara jiwaku dibuka mata hatinya. Perjuangkan itu semua. Selamat beribadah, berbuka puasa. God bless you, say. Kalau hubungan kamu gak direstuin sama orang tua, dan kalau alasannya itu relatif dan masuk di logika, yang itu bagus, harusnya kamu harus pikirkan. Tapi kalau alasannya hanya karena materi, gak direstuin, wah itu perjuangkan. Hidup, rezeki, jodoh mau Tuhan yang atur. Rezeki siapa tahu besok. Tapi kalau orang tua melarang kamu berhubungan dengan dia, atau orang tuanya dia melarang kamu berhubungan dengan dia dengan alasan yang ya bisa dikatakan bahwa yang gak masuk di logika lah ya, itu boleh kamu berontak dan kamu perlu bicarakan dengan pasangan kamu. Tapi kalau hanya karena materi, karena jelek, karena derajat, ya. Semoga semua saudara jiwaku di luar sana yang nonton video ini, semoga kalian dibuka mata hatinya. Semoga kalian gak putus asa karena omongan-omongan itu, entah omongan dari teman, omongan dari siapapun itu. Ya, selama kamu yakin, selama kamu benar yang kamu lakukan, dan hanya kendalanya hanya karena status, hanya karena materi, ya ampun, buktikan bahwa kamu mampu. God bless you, saudara jiwaku. Buat kamu, saudara jiwaku, yang hubungannya gak direstuin, dan kamu terlalu disakitin oleh pasangan kamu dan gak direstuin sama orang tuamu atau bahkan orang tuanya dia. Tapi kalau namanya cinta sejati itu akan bertemu, entah itu bisa dia, bisa orang lain. Tapi kalau kamu yakin dia cinta sejati kamu, perjuangkan. Ikuti akal sehatmu. Orang jahat bisa jadi baik, orang baik bisa jadi jahat. Jangan menilai dari luarnya saja. Ketika hubungan kamu gak direstuin hanya karena kamu gak bener, tunjukin kalau kamu bisa bener. Kalau kamu direstuin karena kamu baik, bisa aja kamu jadi jahat nanti. Karena kamu, ya begitu istilah kata, kamu bisa nyakitin anaknya, seperti itu. Tunjukkan bahwa kamu baik dan bisa. Dan juga kalau hubungan kamu gak direstuin hanya karena status, kamu janda atau kamu duda, atau bahkan kamu jelek, kamu gak cantik, kamu gak ganteng, kamu gak sepadan, itu dipikirkan kembali. Kalau emang kamu cinta, perjuangkan.
Karena hidup ini kalau kita sudah ibadah tetap sama di depan, di mata Tuhan tuh sama gitu loh. Hanya manusianya aja membeda-bedakan. Perjuangkan kalau jangan pernah menghakimi hubungan, jangan pernah menghakimi pasangan. Ketika ada masalah dalam hubungan, entah itu orang tua nggak ngerestuin, jangan menghakimi bahwa orang tuanya dia jahat. Jangan menghakimi. Ketika orang tua kamu nggak ngizinin, jangan menghakimi orang tua kamu jahat. Jangan bilang bahwa mereka nggak mengerti apa maunya kamu. Atau bahkan ini untuk pasangan kamu sendiri. Ya, sudah direstuin sama orang tua tapi pasangan kamu sendiri yang mengabaikan kamu. Perlu dipikirkan juga. Dia mengabaikan kamu itu dari hati atau karena dia ego, baru pengen senang-senang dulu. Tapi pada dasarnya dia masih ingin bersama kamu, tapi egonya dia mencari yang lain. Pikirkan juga, say. Jangan pernah menghakimi suatu masalah. Tanyakan hati kamu. Ya. Kalau kamu cinta dan dia cinta dalam satu hubungan, perjalanan ini gak ada yang mulus. Pasti ada belok-beloknya. Jalanan aspal aja yang sudah diperbarui akan lubang lagi dan diperbarui lagi. Itulah namanya perjalanan kehidupan. Apalagi perjalanan cinta di dalam kehidupan ini. Pasti ada belok-beloknya. Gak bisa lurus terus. Ujian-ujian dalam hubungan itu jangan jadiin permasalahan. Anggap itu suatu pelajaran yang membuat kamu, yang menjadikan kamu lebih dewasa, lebih bijak dalam menghadapi semua hal. Jangan langsung kamu ngegas dan ngejudge orang tuanya dia jahat karena begini-begini, atau orang tua kamu nggak mengerti kamu tentang perasaan anaknya, atau bahkan kamu ngejudge pasangan kamu, kok kamu jahat sekali, padahal kamu sudah cinta, sayang, sudah berkorban semuanya. Cobalah kita masuk ke dalam diri kita sendiri lebih dalam lagi. Ada apa ini semua terjadi kok bisa menimpa ke kamu perjalanan ini? Oh, ternyata ada yang harus kamu benahi. Ya, entah kamu dilatih untuk kesabaran, dilatih untuk kamu lebih bijak sama diri kamu. Karena semua hal yang terjadi dalam kehidupan kamu itu pasti ada sesuatu yang terbaik untuk kamu. Tinggal bagaimana kamu melihat sudut pandangnya. Ya. Dan satu hal lagi, Jingho tegesin, kalau orang tua kamu atau orang tua dia nggak merestui kamu hanya karena dia duda, miskin, jelek, kamu perjuangkan kalau kamu cinta. Tapi kalau kamu udah nggak direstuin, sudah pasangan kamu selingkuh terus, itu juga kamu harus pikirkan. Tapi kalau kalian saling mencintai tapi dia sering selingkuh dan gak direstuin, itu juga kamu pikirkan ada sesuatu hal yang ada dalam hatimu yang kamu tinggalkan. Pembaharuan jiwa. Kamu dipertemukan dengan dia itu supaya kamu dibentuk jadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih ikhlas dan healing, melepas semua yang negatif. Gak langsung mengimani, oh iya ya dia selingkuh terus, tapi kita saling mencintai. Terus orang tuanya juga gak setuju gara-gara kamu jelek lah, kamu gak punya duit lah. Gak boleh ngomong seperti itu. Harus berpikir yang relatif. Pikir aja, oh iya ini adalah karmaku di masa lalu. Seperti itu aja. Karena kita kan gak tahu, kamu hari ini gak punya duit, kamu besok punya duit. Kamu hari ini jelek, kamu besok cantik, kamu besok ganteng. Bahkan yang ngomongin kamu, yang gak suka sama kamu, bahkan orang tuanya atau orang lain siapa, bisa jadi nanti berubah jadi sebaliknya. Seperti itu. Tunjukkan dari hatimu, dari energi positifmu bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu sanggup mengubah semua itu melalui dirimu dulu. Ya, yang buruk jadi yang negatif. Jadi kamu jangan takut. Meskipun saat ini kamu dinilai kamu kurang baik, kamu kurang bagaimana, tunjukin. Meskipun jauh dari orang tuanya dia, meskipun kamu jauh dari dia, tunjukin ke dirimu sendiri. Energi akan menyampaikan ke mereka bahwa kamu itu tidak seperti yang dia lihat.
Nanti semesta akan menyatukan kalian semua, saudara jiwaku. Jangan putus asa, jangan diratapi. Kamu boleh sedih, boleh nangis, boleh marah sekejap saja, ya. Dan jangan mengejas, jangan menyalahkan orang lain, ya. Itu semua adalah bentuk proses pembelajaran pendewasaan diri kamu. Baru begini kamu dites, kamu bisa kuat nggak ngadepinya? Kalau bisa kamu lulus. Nah nanti ketika kamu hubungan semakin jauh dalam pernikahan itu nggak gampang. Bukan cinta aja modalnya. Hubungan pernikahan itu bukan cinta aja, tapi ketulusan, keikhlasan, pengorbanan tanpa dia tahu. Tapi energi akan memberitahu dia bahwa kamu sudah berkorban dan berubah lebih baik lagi. Itulah cinta sejati, say. Dan kamu akan bahagia entah bersama dia yang jiwa yang baru atau bersama orang baru. Jadi ketika ada seseorang yang menegur kamu atau melarang kamu, kamu harus klarifikasi dulu. Jangan langsung mengejas bahwa dia jahat. Apapun itu, ya. Saran dari Jingo, satu lagi, lembutkan hatimu, bahagiakan dirimu. Ada ataupun tidak ada dia, tunjukkan ke dia bahwa kamu ini sudah berubah jadi lebih baik. Meskipun kamu gak ngelihat dia, meskipun kamu jauh dari dia, meskipun dia selingkuh, orang tuanya gak setuju. Tapi kalau kamu sekarang ini sudah berubah untuk lebih baik, untuk ke arah apapun itu yang positif, energi akan mengarahkan kamu, mengarahkan ke dia bahwa hey, dia itu loh sudah berubah. Baru nanti dia akan berubah dan dia akan mengalami karma-karma buruknya, dan kamu akan menerima karma-karma baiknya. Supaya kamu bertemu dengan energi positif dan kamu bisa tarik energi positif siapapun itu, energi positif ke pasangan atau ke rezeki, ke jodoh atau apa, ke orang tua atau ke teman. Sudahlah, say. Lepaskan pikiran-pikiran negatifmu ke siapapun, ya. Jangan takut gagal, jangan takut sakit hati. Semua itu harus kamu jalanin, harus kamu lewatin. Kalau kamu langsung nyampe di depan sana ya nggak bisa. Kamu harus ngelewatin dulu duri-duri itu. Nah kalau kamu mau bahagia tapi nggak mau ngelewatin duri-duri itu, badai-badai itu, ya kamu akan begini terus, ya badai, ya duri, ya bahagia sebentar hanya di kepala saja. Janganlah, ya. Oke, God bless you saudara jiwaku semuanya.